nggak senang nih kalau masuk ke warung-warung kopi biasa, karena akan terbaur dengan maaf ya tukang-tukang apa gitu. Tempatnya sih nggak bagus juga, dia bilang dia cuma bikin lebih terbuka, lalu kursinya dia bikin yang menarik. Lalu susu itu dijual berapa nih Pak? Kopi susu yang kalau di warteg kira-kira pada zaman itu 2000, dia jual 4000. Saya ngejar ceruk ini Ustaz, saya ngejar ceruk yang tidak ke Starbucks tapi juga tidak ke warkop, tapi mereka pengen enjoy. Lalu dengan modal apa namanya wifi sederhana dari beberapa. Tahun 92 saya masih dorong gerobak jualan susu segar kaki 5 di depan rumah sakit PKU Solo, bukan PKU Jogja. Nah, keyakinan saya depan rumah sakit itu kan orang pada butuh susu, pasti laku lah. Ya akhirnya alhamdulillah jualan dorong gerobak depan rumah sakit PKU air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita kali ini ngomongin tukang dorong gerobak, dan kali ini gerobak susu. Nah, cuma cerita gerobak susu ini pernah saya bahas, dan saya akan mengkomparasi sebuah video yang sebenarnya menurut saya video ini dipublikasi dengan cerita yang hebat gitu ya. Dan dengan tujuan apa? Ya kalau saya lihat itu tujuannya ya cerita tentang sedekah ya. Dan tujuan cerita tentang sedekah itu ya nggak lebih kurang jauh, pendek, deket, samping kanan kiri ya nyari uang di sedekah. Ini perkiraan ya teman-teman. Nah, tapi sebagai bahan videonya ya kita langsung komparasi aja dua video, dua publikasi cerita yang berbeda, dan nanti akan kita bahas apa saja sih yang sebenarnya ditutupi dalam cerita itu. Ya kita lihat dulu teman-teman videonya, check it out. Belum ada lagi sahabat saya tidak mau disebut namanya, Mas J dan Mbak A. Dia mengelola satu usaha kuliner yang cabangnya sudah hampir 100. Dulunya tuh kayak ente juga sama, cuma bedanya dia berpikir dan memulai. Dia berpikir and then bergerak. Lalu sekarang menjadi suami istri yang sedekahnya tiap bulan 2 miliar. Bukan penghasilan loh, ini sedekahnya sebulan 2 miliar. Kebayang gak sih? Dan saya pernah nginep di rumahnya orang tersebut. Ada ruang sholat gitu ya di bawah itu. 2:30 saya turun ke bawah. Saya pikir saya duluan nih dibanding tuan rumah. Ternyata si masnya itu sudah memimpin jadi imam, di belakang istrinya dan anak-anak. Lalu sholat subuh, mereka semua berjalan ke masjid bersama keluarga. Perjalanan apa? Dia memulai. Dia bilang saya bisa bikin susu. Siapa sih yang nggak bisa bikin susu? Semua bisa kan? Tapi siapa yang berpikir jualan? Tidak semua orang pengen apa? Gini loh, bikin teh manis ya, bikin teh manis. Semua juga bisa kan? Tapi siapa yang berpikir kemudian bikin kedai teh? Only kedai teh, nggak ada yang lain, kedai teh, top. Itulah mas tersebut memulai, dia bikin kedai susu. Ya Allah Ji, kedai susu doang. Cuman dia berani bertaruh. Tidak semua orang bisa atau kemudian nyempetin atau kepikiran bikin sendiri. Ada orang-orang yang pengennya dilayani. Untuk membedakan dia bilang dengan kedai-kedai susu yang lain yang namanya warkop. Kan ada warkop tuh. Dono Kasino Hendro. Bukan, warkop apa? Warung kopi style. Oh gitu. Untuk membedakan warung kopi dia dengan warung kopi susunya orang lain bagaimana? Dia berpikir. Dia berpikir sejenak, dia layout, dia gambar. Orang kalau udah masuk ke middle up nggak senang nih kalau masuk ke warung-warung kopi biasa, karena akan terbaur dengan maaf ya tukang-tukang apa gitu. Tempatnya sih nggak bagus juga, dia bilang dia cuma bikin lebih terbuka, lalu kursinya dia bikin yang menarik. Lalu susu itu dijual berapa nih Pak? Kopi susu yang kalau di warteg kira-kira pada zaman itu 2000, dia jual 4000. Saya ngejar ceruk ini Ustaz, saya ngejar ceruk yang tidak ke Starbucks tapi
tapi juga tidak ke warkop. Tapi mereka pengen enjoy. Tahu dengan modal wifi sederhana dari beberapa telco, itu kan sebenarnya nggak mahal juga membuat lokasi itu jadi wifi jalan. Terus dia bilang, saya nggak punya duit nih buat nyawa ruko. Oke, saya berpikir bagaimana kemudian open space. Kelebihannya adalah bisa menikmati bulan, bintang. Itu alasan karena dia nggak bisa beli tenda. Oh betul itu. Kalau ente berpikirannya the winner, ente nggak akan mikir kita mesti punya tenda nih. Kalau hujan bagaimana? Gak usah mikir hujan, dagang aja kalau nggak hujan. Selesai sudah. Dia bikin tuh panoramic tea. Oh kan keren banget panoramic tea, teh panoramic milk. Isinya apa sih? Susu bendera juga, kopi dikit. Bedanya apa lagi? Gelasnya dibedain sehingga harganya jadi mahal. Warung Stick and Shake pertama kali saya dirikan tahun 2000. Saya S3. Kalau Mas Daya tadi S4, saya S3, SD, SMP, SMA, alias kuliah nggak lulus. Tapi pernah kuliah juga Mas Yoyo. Saya pernah kuliah juga di Atmajaya sampai semester 7 kira-kira. Saya nggak mau nerusin karena takutnya di Atmajaya itu KKN-nya itu di timur-timur, Mbak. Jadi ngeri saya begitu melihat KKN di timur-timur. Waduh, mendingan keluar aja. Akhirnya saya mutusin buat keluar buat usaha. Tahun 2000 saya buka warung Stick and Shake, tapi sebelumnya saya udah mulai usaha-usaha yang lain. Saya udah belajar di sebelum tahun 2000. Mulai dari susu segar kaki 5 tahun 92 kalau nggak salah, itu dorong gerobak sendiri. Istri saya yang bikinin gorengannya, nasi gorengnya, pisang gorengnya, kacangnya siapin di rumah. Saya dorong gerobak jualan susu segar. Benar itu kata Mas Dayat, susahnya pasti ngalami. Semua pengusaha sukses itu pasti pernah susah. Nggak ada orang sukses itu yang nggak pernah susah. Semuanya pasti ngalami susah. Kecuali kalau memang udah kaya sekali, kayaknya udah lebihan itu mungkin. Tapi rata-rata pasti pernah ngalami susah. Tahun 92 saya masih dorong gerobak jualan susu segar kaki 5 di depan rumah sakit PKU Solo, bukan PKU Jogja. Nah, keyakinan saya depan rumah sakit itu kan orang pada butuh susu, pasti laku lah. Ya akhirnya alhamdulillah jualan dorong gerobak depan rumah sakit PKU. Air panas saja dijual lagi. Air panas itu saya godok air panas dijual itu zaman dulu laku 3.000. Jadi apa aja tuh laku dijual. Ya alhamdulillah. Susu segar jualan kira-kira bertahan 2 tahun kalau nggak salah saya jualan di situ. Sore siap-siap berangkat ke depan rumah sakit, kemudian udah siap susu banyak, hujan deras, akhirnya yang nggak laku, susunya bawa pulang lagi, masukin kulkas, susunya rusak, besok nggak bisa jualan lagi, beli lagi susu lagi, perjuangannya susahnya pasti ngalami. Akhirnya bertahan 2 tahun, saya melihat saya banyak belajar di situ. Jadi saya belajar itu dari usaha saya langsung. Kalau sekarang kita bisa belajar seperti ini, belajar dari pengusaha-pengusaha. Dulu nggak ada acara kayak gini nih Mas Herman. Acara seminar kayak gini nggak ada zaman saya dulu. Jadi saya mau belajar usaha, ya udah saya buka usaha, gagal ya saya pelajarin. Kenapa kok bisa gagal gitu? Di susu segar ini saya belajar kegagalan itu karena susunya nggak bisa di stok. Saya beli susu 8 liter. Kemudian udah mulai rame kan, ada karyawan 1 orang. Begitu karyawan saya ini nggak benar, susu 8 liter ada ditambahin air 2 liter. Jadi 10 liter. 10 liter dia jual, uang yang disetor ke saya 8 liter, yang 2 liter masuk ke dia gitu. Belum lagi kualitas yang berkurang. Kualitasnya pasti jadi nggak bagus. Padahal kalau kita mulai mau usaha kuliner, kualitas itu harus dijaga terus. Saya misalnya alhamdulillah warung Stick and Shake daging sekarang sehari misalnya 100 kilo. Kemudian karena yang datang banyak, saya kurang-kurangin di potongannya, harusnya 80 gram, saya kurangin jadi 70 gram. Nah itu mempengaruhi kualitas. Nanti orang yang datang kok dagingnya kecil segala macam, itu pasti mereka akan protes. Nah di susu segar kayak gitu, saya nggak bisa stok barangnya, susunya saya nggak bisa stok. Akhirnya saya mikir, waduh,
pelanggan udah mulai lama-lama berkurang, akhirnya udahlah saya tawarin ke karyawan saya aja. Karena karyawan saya di situ udah kalau mau beli aja segar saya sekian. Akhirnya dibeli sama karyawan saya, dia yang jalan. Saya dapat uang, mulai usaha yang lain lagi. Usaha kuliner ini usaha yang selalu saya pilih. Mungkin teman-teman di sini juga rata-rata kepinginnya usaha kuliner. Dan orang-orang di luar sana rata-rata pilihannya itu usaha kuliner. Ketika dia mau usaha pasti dia pilihannya kuliner. Karena usaha kuliner itu menurut pandangan saya usaha yang paling gampang. Semua orang pasti bisa usaha kuliner. Karena bapak ibu kita pasti bisa masak. Kakek nenek kita pasti masakannya enak. Pasti ada resep-resep tuh yang bisa kita pakai. Akhirnya kepikirannya cuma kuliner. Suhu segar gagal, akhirnya mulai roti bakar. Roti bakar, simple, cari tempat, tanah gitu, kita bangun renovasi, jualan di sini. Itu juga dulu masih susah itu mas, saya motor aja nggak punya itu. Jadi berangkat dari rumah jualan roti bakar itu masih naik sepeda. Keranjang taruh di belakang, beli roti sendiri, belanja pisang sendiri, belanja jagung sendiri. Jagungnya milih di pasar lagi mas Erno. Jadi jam 2 pagi itu, dulu saya belum sholat subuh. Jam 2 pagi saya bangun, datang ke pasar lagi, pilih jagung yang bagus-bagus. Nyari jagung yang bagus-bagus, bawa pulang, tidur lagi. Sore baru jualan. Kayak gitu tuh suka dukanya jualan. Roti bakar dulu namanya BBQ, bubakaran. Sekarang buka lagi BBQ bubakaran. Dulu namanya bubakaran. Konsepnya itu saya ambil dari Jogja, ada roti bakar Beverly Hills. Saya dulu masih tinggal di Jogja. Saya lihat ini konsep ini bagus ini. Akhirnya udah saya bawa konsep ini, saya kembangin dikit, saya kemas dikit, saya jualan di Solo jadi roti bakar BBQ. Oke, itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, karena apa ya, publikasinya kurang cermat, jadi 2 cerita video itu kan menggambarkan sosok yang sama lah. Siapa lagi gitu ya, karena ya pemilik restoran itu yang dia banggakan ya pastilah si Jody lah, siapa lagi inisialnya kan jelas ya. Nah tapi saya nggak sedang menuduh, cuma ini akan menceritakan 2 publikasi cerita yang berbeda tapi sebenarnya mirip gitu ya. Yang pertama, keduanya itu berbicara tentang apa ya, jualan susu, tapi konsep jualan susunya berbeda. Yang satu jualan susu murni ya, dan itu sangat berbeda. Nah yang pertama itu menunjukkan bahwasanya 2 publikasi cerita tentang ini menggambarkan situasi yang berbeda. Yang satu dorong gerobak, yang satu bikin tempat gitu ya, bikin tempat jualan susu yang estetik gitu ya, yang lebih lebih ke kafe-kafean. Yang satu menjual barang atau menjual susu murni di tempat yang lebih ramai, karena melihat dari situasi di situ gitu ya. Itu kan jelas bersituasi yang berbeda yang diceritakan. Nah ini kan menggambarkan 2 publikasi cerita yang berbeda. Saya nggak tahu apakah si J ini bercerita awalnya seperti itu ke si Jaman, atau si Jaman ini memang mengembangkan ceritanya sendiri gitu, atau memang karena situasi pada saat itu dia sedang berbicara itu kan di depan banyak orang, di depan calon-calon yang memberikan sedekah, atau calon-calon yang tanda kutip mungkin menjadi investor di usaha-usaha dia. Jadi dipublikasi sedemikian rupa seolah-olah itu menjadi sesuatu yang sangat hebat itu ya. Itu dari konsepnya aja udah berbeda. Yang satu jualan teh, milk tea atau apalah kayak gitu ya, dengan konsep cafe atau apa. Yang satu jualan dengan ala kadarnya, dengan situasi yang memang kondisi yang bagus karena tempatnya banyak orang gitu. Nah keduanya ini soal sedekah yang 2 miliar. Ini agak aneh ya teman-teman. Jody pada saat dituntut di patungan usaha itu, dituntut oleh para investor patungan usaha, dia itu pada saat itu sedang menjadi direktur Hotel City, dan itu berkasnya ada, udah jelas ya, itu nggak bisa dibohongi. Jody sedang menjadi direktur, dan kenapa saya katakan itu aneh 2 miliar? Kalau misalkan dia memang niat setiap bulan sedekah 2 miliar, orang-orang itu yang nuntut itu nggak nyampe 2 miliar itu yang nuntut nggak banyak, jumlahnya cuma puluhan. Yang lain bergantian menunggu untuk itu dulu selesai gitu ya.
misalkan ada 10, kan cuma berapa sih? Misalkan yang 10, misalkan yang pinginnya dibayar per orang 20 juta atau 30 juta, ya cuma 300 juta misalkan kayak itu, atau 200 juta, itu kan nggak banyak. Sebulan selesai gitu ya. Kan dia masih banyak berarti spare-nya itu, dari 2 miliar ke cuma 300 juta, masih ada 1,7 miliar ya. Masih banyak sekali. Jadi ya menurut saya sih omong-omong aja. Udah jelas sangat nggak rasional lah. Apalagi yang diceritakan Yusuf Mansur itu di tahun-tahun lalu gitu, di tahun yang masih jauh judi. Sekarang warung steaknya itu jumlahnya lebih banyak. Dan kalau kita berpikir secara logika, katanya bayar pajaknya aja sampai ratusan, saya nggak tahu ratusan miliar atau ratusan juta, tapi katanya ya gitulah gitu ya, sampai puluhan miliar atau gimana, saya nggak ngerti yang benar yang mana gitu. Apakah setiap harinya bayar ratusan juta, atau setiap harinya bayar miliaran, atau setiap tahunnya bayar ratusan miliar, ya saya nggak pernah tahu. Tapi yang jelas nilainya sangat besar, dan itu kalau sedikit aja gitu ya, kalau memang benar mau orang ini memang menjadi orang yang bisa diamanahi, ya pasti akan membayar kerugian para investor. Faktanya kan nggak, malah si para investor ini sering sekali di dalam tanda kutip ya, itu seolah-olah kayak dihinakan, dan sering sekali pembelanya itu kayak ya dicari-cari kesalahannya kayak gitu ya. Contoh misalkan sekarang ya kayak Pak Darso gitu ya. Kedua publikasi cerita itu kayak seolah-olah menggambarkan memang ini sebuah publikasi dengan tujuan tertentu, yang pastilah menurut saya pastilah itu urusannya dengan membangun kepercayaan, seolah-olah orang ini baik dan ini bisa menjadi contoh, dan kemudian karena dikelilingi orang baik, kalian patutlah bisa memberikan sedekah kepada mereka karena mereka orang yang amanah. Menurut saya kayak gitu teman-teman. Karena gini ya, kita nggak bisa mengulas sesuatu yang tanpa fakta, dan itu saya pernah berbicara tentang di tahun Jody sedang membangun warung steak gitu ya. Dia itu sebelumnya sudah ada obong, dimana pada saat obong itu dibuat gitu ya, pada saat obong sudah berjalan, orang tuanya Jody itu dia sedang berbisnis diskotik, itu nggak bisa dipungkiri gitu ya. Dan itu ada ceritanya dimuat di media dengan jelas, di suara media itu ya, dan tidak pernah berubah cerita itu sampai sekarang. Masih ada orang yang diwarisi, pada saat itu diwarisi sebagai ya orang pemilik diskotik ya. Jody ini kan sebagai anak pendiri diskotik, dan nggak cuma satu gitu, 3. Dan Jody ini ya mungkin suruh mengelola rumah makannya, bapaknya ngurusin diskotiknya gitu ya. Dan pemasukannya otomatis dari diskotik. Dari mana dia bisa modal warung steak itu kalau diskotiknya nggak berjalan gitu ya. Logikanya kayak gitu, apalagi obong dulu gitu sebelum warung steak. Ibaratnya seperti itu teman-teman. Jadi publikasi cerita, karena kenapa publikasi cerita tentang jualan susu ini agak aneh dan berbeda satu sama lain, karena mungkin cerita itu nggak pernah ada. Kalaupun cerita itu pernah ada, itu mungkin kayak semacam R&D gitu, Research and Development dari seorang Jody mau berbisnis gitu di usaha lain selain pada saat itu obong gitu. Dia mau mencari market lain selain pada saat itu, selain steak gitu. Itu mungkin cuma kayak gitu aja, nggak lebih. Ya teman-teman, jadi jelas ya dari awal pembuatan cerita publikasi tentang kehebatan mereka, tentang kesolehan mereka, ya cuma cerita publikasi. Faktanya si Zaman ini siapa gitu ya, dulunya ya katanya seorang penipu, dan si Jody ini siapa gitu ya. Terserah lah, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Sampai sini jangan lupa like, share, dan komen, jangan lupa share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.